Halo Sobat Kompas TV, kembali kita akan update 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini, Minggu 27 Februari 2022, bersama saya Sinta Milenia di Top 3 News Kompas TV. Kita ke berita pertama pada hari ini, Sobat Kompas TV. Kecelakaan antara bus dan kereta api terjadi di Tulungagung, Jawa Timur. 5 orang penumpang dinyatakan tewas akibat kecelakaan ini. Kecelakaan antara bus Harapan Jaya dengan kereta api Doho terjadi di perlintasan kereta api di Kecamatan Rejatangan, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Bus ini diketahui membawa rombongan wisatawan berjumlah 44 orang dan hendak menuju kawasan Kota Batu Malang. Sebanyak 14 orang masih dirawat dan 5 orang meninggal dunia akibat kecelakaan ini. Kini korban meninggal telah diserahkan ke pihak keluarga, sementara bus kini masih dilakukan evakuasi. 3 alat berat jenis mobil penarik dikerahkan guna evakuasi bus. Proses evakuasi kejadian laka lantas antara bus dengan kereta api yang ada di wilayah Tulungagung. Saat ini memang bisa dilihat ada 2 mobil derek yang sudah bersedia untuk evakuasi. Tentunya kondisi bis yang tidak bisa ditarik karena memang penguncian kepada roda, sehingga harus ada penganan khusus dari mekaniknya untuk melepas itu sehingga roda bisa berputar, baru nanti kemudian dari mobil derek untuk melaksanakan penarikan. Nah, setelah penarikan ini harapannya nanti untuk dilakukan pergeseran, kemudian nanti untuk bisa dievakuasi. Kendalanya apa Dan? Ya, kendalanya itu, jadi ada kondisi roda itu tidak bisa berputar karena ada penguncian dari mesin. Nah, saat ini masih diproses proses untuk pelepasan itu dari mekanik. Diperkirakan kalau mungkin estimasi 1-2 jam ke depan baru saya buka evakuasi. Tak betul sekali, kalau misalnya kita bisa lihat di lokasi, saat ini lagi proses ada pemotongan beberapa bagian. Nah, beberapa bagian inilah salah satunya juga yang mungkin menyebabkan roda ini tadi tidak bisa berputar ataupun terkunci. Nah, sehingga saat ini oleh petugas mekaniknya, kondisi itulah yang sedang lakukan pemotongan, kemudian juga mungkin di bagian mesin yang mungkin terkunci itu nanti dibetulkan sehingga roda bisa berputar untuk memudahkan penarikan oleh mobil derek. Untuk jalur kereta api Dan sudah aman Dan? Untuk saat ini dari kurang lebih pukul 7 pagi tadi itu jalur kereta api sudah bisa dilalui, dan juga tadi beberapa kereta api sudah melintasi dengan aman, tidak ada masalah. Kita beralih ke berita selanjutnya. Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini mengkritisi usulan penundaan pemilu 2024. Menurutnya, penundaan pemilu merupakan upaya perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode dan dikemas dalam narasi baru. Dewan Pembina Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Titi Anggraini menjelaskan lewat penundaan pemilu, Presiden bisa memperpanjang jabatannya tanpa perlu mengubah konstitusi dan ikut kontestasi politik. Titi menilai bahwa tidak ada alasan yang relevan secara konstitusi untuk ditundanya pemilu. Penundaan pemilu kan sebaliknya argumennya. Dibacanya, penundaan pemilu, jangan berhenti di penundaan pemilu, tapi penundaan pemilu sama dengan perpanjangan masa jabatan. Jadi harus dibaca seperti itu. Ya, dan perpanjangan masa jabatan adalah bungkus atau baju baru dari presiden 3 periode. Bedanya, kalau presiden 3 periode tetap harus berkeringat ikut pemilu dengan mengubah konstitusi. Kalau penundaan pemilu memperpanjang masa jabatan, menambah periode tanpa harus berkeringat ikut pemilu. Jadi sebenarnya ini cara lebih lihai untuk mengemas presiden 3 periode melalui narasi penundaan pemilu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, mau dicari apapun, tidak mungkin ada penundaan pemilu tanpa amandemen konstitusi. Berita terakhir pada hari ini, Sobat Kompas TV, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan penetapan status tersangka terhadap Nur Hayati tidak akan dilanjutkan. Sebelumnya, mantan Kepala Urusan Keuangan Desa Citemu Cirebon, yakni Nur Hayati, dijadikan tersangka karena mengungkap sekaligus melaporkan dugaan kasus korupsi kepala desa terkait dana desa. Terkait hal ini, Mahfud MD menyatakan telah berkoordinasi dengan Polri dan Kejaksaan untuk menentukan teknis penghentian kasus Nur Hayati. Dia mengingatkan agar masyarakat tak perlu takut melaporkan dugaan kasus korupsi. Ya, untuk kasus Nur Hayati yang
dijadikan tersangka karena melaporkan kepala desanya yang katanya akan bertemu saya dan berkirim surat kepada saya, maka saya sarankan untuk tidak usah ketemu saya lagi karena pesannya sudah sampai dan saya sudah melakukan komunikasi dengan Polri maupun dengan Kejaksaan yang intinya itu sedang diusahakan untuk tidak dilanjutkan. Kan saya bicara dengan Bareskrim bahwa itu insya Allah akan secepatnya dilakukan. Tinggal soal teknis kan, apakah nanti mau pakai SP3 atau SKP 2 gitu. Kalau SP3 itu artinya Kejaksaan kembalikan ke Polri bahwa status tersangka itu belum bisa karena misalnya belum lengkap atau kurang jelas sehingga nanti jadi P19 lalu SP3. Tapi bisa juga Kejaksaan menyatakan tidak tidak tepat sehingga keluarkan SKP 2 bagi kita tidak terlalu penting yang mana, yang penting sekarang semangat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi agar orang berani melaporkan kalau ada korupsi sehingga kita tidak mempersulit orang melaporkan menjadi takut. Baiklah sahabat Kompas TV, itu dia tadi 3 berita terpopuler yang terjadi pada hari ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan share video ini, dan jangan lupa subscribe channel Kompas TV. Saya Sinta Milenia, pamit undur diri dan sampai jumpa.